Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat bagi kita semuanya. Pada hari ini kita akan secara bersama-sama bahas tentang struktur online untuk tugas akhir atau skripsi dan pedoman PKM, program kreativitas mahasiswa. Tugas akhir atau skripsi ini adalah suatu bentuk karya ilmiah yang ditulis oleh seorang mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik secara keseluruhan. Tugas akhir ataupun skripsi ini juga merupakan mata kuliah inti yang harus diikuti dan dipenuhi oleh seorang mahasiswa semester akhir, khususnya di Universitas Bina Sarana Informatika. Dan tujuan dalam penulisan tugas akhir ataupun skripsi ini adalah memberikan pemahaman terhadap mahasiswa agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah dalam menguraikan dan membahas suatu permasalahan, serta tentunya dapat menuangkan secara sistematis dan terstruktur. Ya, yang perlu kita garis bawahi kaitannya dengan permasalahan dalam suatu penelitian atau tugas akhir ini tidak mencari-cari ya, jadi tidak mencari-cari permasalahan dalam suatu perusahaan atau institusi, tetapi menemukan suatu permasalahan di dalam menyusun tugas akhir atau skripsi yang akan kita lakukan. Nah, adapun persyaratan akademik dalam rangka mengajukan penulisan dan bimbingan tugas akhir adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang mahasiswa telah menyelesaikan kegiatan perkuliahan ini minimal pada semester 5 dan pada semester 6 jumlah SKS yang telah dicapai ini harus lebih dari 100 SKS. Kemudian memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK minimal 2 dan tidak ada nilai E. Kemudian telah lulus 4 mata kuliah unggulan. Kemudian juga sudah terdaftar pada semester yang bersangkutan dan tidak sedang cuti akademik. Kemudian yang terakhir adalah tentunya membayar biaya bimbingan melalui ATM pada bank yang bekerjasama dengan UBSI. Setelah mahasiswa nanti menyelesaikan penelitian baik berupa tugas akhir maupun skripsi, maka akan dilakukan yang namanya ujian komprehensif. Adapun waktu ujian lisan ataupun tulis adalah selama 45 menit untuk kedua mata kuliah unggulan yang akan diujikan pada saat ujian komprehensif tersebut. Mahasiswa wajib membawa laporan kuliah kerja praktek. Kemudian daftar mata kuliah yang akan diujikan ini dapat dilihat dan diunduh bahan ajarnya, yaitu berupa silabus dan bahan presentasi kuliah pada saat menentukan outline ujian komprehensif. Nah, khusus untuk bentuk outline ujian komprehensif ini mahasiswa tidak dibimbing oleh dosen pembimbing tugas akhir maupun skripsi. Berikut adalah outline untuk tugas akhir atau skripsi untuk program studi Sistem Informasi dan program studi Ilmu Komputer. Nah, berikut adalah outline untuk tugas akhir atau skripsi untuk program studi Sistem Informasi Akuntansi. Yaitu ada 3 opsi atau 3 alternatif. Yang pertama adalah rancang bangun sistem informasi akuntansi. Kemudian yang kedua adalah penerapan software akuntansi. Dan yang ketiga adalah aplikasi program interaktif yang akan kita dalami lebih lanjut. Outline yang pertama adalah rancang bangun sistem informasi akuntansi. Ini bisa dilakukan secara individu ataupun kelompok 2 orang.
Yang pertama, pada saat pendaftaran di web, jika individu maka tidak perlu menginput nama kelompoknya. Sedangkan jika dilakukan secara berkelompok, maka wajib menuliskan nama kelompoknya. Kemudian yang kedua, ini mahasiswa wajib melakukan riset atau praktek kerja lapangan di perusahaan yang telah berbadan hukum. Jadi harus ditunjukkan bahwa perusahaan yang tempat penelitian atau riset ini harus sudah berbadan hukum. Kemudian yang ketiga, ini mahasiswa menganalisis sistem yang sedang berjalan dan merancang sistem informasi akuntansi usulan beserta program yang disesuaikan dengan usulannya, dan program ini harus berjalan, harus running ya, running well. Kemudian yang keempat, ini bahasa pemrograman yang boleh digunakan, ini adalah bahasa pemrograman berbasis desktop. Jadi kalau desktop nanti ini bisa menggunakan Visual Basic, kemudian Fox Pro, Delphi, dan lain sebagainya. Intinya berbasis desktop. Kemudian bahasa pemrograman berbasis web seperti PHP, kemudian JavaScript, kemudian CSS, kemudian HTML, dan lain sebagainya. Dan bahasa pemrograman berorientasi objek. Nah, nanti bisa menggunakan Java, ya, VB.NET, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mahasiswa dapat mengambil tema berupa subsistem atau sistem secara keseluruhan. Ini tergantung nanti kelayakan daripada penelitian yang akan dilakukan. Nah, nanti ini biasanya dikonsultasikan dengan pembimbing untuk mendapat persetujuan dari pembimbing. Kemudian outline yang kedua adalah outline penerapan software akuntansi. Nah, ini yang pertama, ini mahasiswa wajib melakukan riset sama ya, atau PKE di perusahaan yang telah berbadan hukum. Kemudian yang kedua, ini transaksi yang dijadikan bahan tugas akhir, ini minimal 1 bulan transaksi di perusahaan. Dan yang ketiga, mahasiswa membahas mengenai studi kasus yang ada di perusahaan dagang dan jasa. Mohon diperhatikan di sini tidak diperbolehkan hanya perusahaan jasa saja. Jadi harus perusahaan dagang dan jasa. Dan semua modul yang ada di software aplikasi akuntansi ini wajib ada transaksinya. Dan wajib untuk digunakan semuanya. Kemudian yang keempat, mahasiswa ini membandingkan proses pencatatan akuntansi secara manual itu dengan menggunakan aplikasi akuntansi. Kemudian yang kelima, mahasiswa wajib melampirkan semua bukti transaksi yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pada saat sidang tugas akhir dijilid seperti biasa, jadi jilid biasa. Namun untuk pengumpulannya setelah mendapat persetujuan dari pembimbing dan penguji, ini dicetak dalam bentuk buku. Kemudian outline yang ketiga, yang terakhir, yang bisa dipilih oleh mahasiswa adalah outline aplikasi program interaktif. Nah, ini yang pertama, ini mahasiswa wajib melakukan riset ya, sama di perusahaan yang berbadan hukum. Yang kedua, ini harus atau wajib ada transaksi. Yang ketiga, pembahasan disesuaikan dengan tema yang dipilih, yaitu web. Misalnya, maka harus web yang dinamis dan tidak diperbolehkan menggunakan CMS seperti Joomla, kemudian WordPress, Drupal, kemudian PrestaShop, Moodle, Aura, OpenChat, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ini adalah bahasa pemrograman yang boleh digunakan adalah bahasa pemrograman berbasis desktop. Ya, seperti online yang kedua tadi itu, bisa menggunakan Visual Basic, Fox Pro, Delphi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bahasa pemrograman berbasis web, bisa menggunakan PHP, JavaScript, CSS, HTML, dan lain-lain. Dan bahasa pemrograman yang berorientasi objek, ini bisa menggunakan Java, VB.NET, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, tema yang
dapat diangkat jika memilih desktop atau web. Ya, ini seperti sistem informasi akademik, kemudian sistem informasi penjualan, sistem informasi perpustakaan, dan lain-lain. Dan jika sains dapat berupa animasi pembelajaran, kemudian perhitungan sistem bilangan, dan lain sebagainya. Dan jika mobile, ini dapat berupa aplikasi berbasis Android, seperti program kalkulator, kemudian konversi bilangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, ini mahasiswa diwajibkan untuk membuat manual book. Kemudian bukti penyerahan aplikasi ke perusahaan. Ya, ini buku serah terima hasil daripada tugas akhir. Dan dosen pembimbing mengarahkan untuk dibuatkan haki, ya, dengan melibatkan mahasiswa yang bersangkutan. Berikut adalah penjelasan outline untuk tugas akhir maupun skripsi yang harus diperhatikan oleh mahasiswa. Yang pertama, ini mahasiswa wajib melakukan riset, dan surat riset wajib dibawa pada saat ujian sidang. Kemudian yang kedua, sumber referensi atau jurnal, ini 3 buah wajib dibawa pada saat sidang berlangsung. Kemudian yang ketiga, ini latar belakang masalah, ini berisi fakta permasalahan yang ada di perusahaan, diperkuat dengan minimal 1 kutipan jurnal penelitian yang terdahulu. Jurnal yang digunakan ini harus memiliki nama jurnal dan ISSN atau volume number. Kemudian yang keempat, ini adalah model pengembangan sistem, yaitu jika model pengembangan sistem yang digunakan bukan waterfall model, maka isi dari tahapan model pengembangan sistem yang dibahas ini harus disesuaikan dengan model pengembangan sistem yang akan digunakan. Kemudian yang kelima, itu adalah tinjauan pustaka, di mana berisi tentang semua teori-teori yang berhubungan dengan skripsi yang akan dibahas. Dan yang keenam adalah penelitian terkait. Ini berisi tentang penelitian yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Contohnya cara penulisan penelitian terkait. Ini dapat dilihat pada penjelasan bab 2 di halaman handouts. Dan yang ketujuh adalah proses bisnis. Ini menceritakan tentang kegiatan utama dari masalah yang diangkat dalam 1 paragraf. Ya, gunakan activity diagram untuk penggambarannya. Ini gambar activity diagram diletakkan setelah narasi dari proses bisnis tersebut. Yang kedelapan ini adalah analisa kebutuhan sistem. Pada bab 4 ini menjelaskan tentang kebutuhan fungsional, yaitu software dapat melakukan apa saja, akan diterapkan di mana, dan interface yaitu antarmuka apa saja yang akan ada di dalam sistem yang akan dibuat, disertai dengan penggambaran use case diagram dan activity diagram yang terkait dengan proses bisnis yang diceritakan. Nah, kaitannya dengan outline ini selanjutnya bisa dilihat pada outline tugas akhir atau skripsi pada laman mahasiswa, ya, bisa di-download di sana. Nah, kemudian kita akan coba bahas sekilas tentang pedoman program kreativitas mahasiswa atau PKM. Perlu diperhatikan oleh mahasiswa semuanya bahwa lulusan sebuah perguruan tinggi ini dituntut untuk memiliki yang pertama adalah academic knowledge, kemudian yang kedua adalah skill of thinking, kemudian yang ketiga adalah management skill, dan yang keempat adalah communication skill. Nah, sinergi atau kolaborasi antara keempat keterampilan di atas ini akan tercermin pada perilaku dan pemikiran yang bersifat konstruktif, realistik, atau yang biasa disebut dengan kreatif, yaitu unik dan bermanfaat. Nah, nanti diharapkan kaitannya dengan kegiatan PKM ini, mahasiswa dituntut untuk mencari suatu judul atau tema atau permasalahan yang unik dan bermanfaat
baik itu bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain. Kreativitas ini merupakan jelmaan integrasi 3 faktor utama dalam diri manusia, yaitu yang pertama pikiran. Ya, pikiran itu bisa berupa imajinasi, kemudian persepsi dan nalar. Kemudian yang kedua yaitu perasaan, di mana perasaan ini bisa memuat tentang emosi, kemudian estetika dan harmonisasi. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan, di mana di dalamnya ada bakat atau talenta, kemudian sifat tubuh dan pengalaman atau experience. Makanya di dalam Anda melamar pekerjaan atau rekrutmen itu biasanya dituntut mungkin minimal 1 tahun pengalaman di bidangnya dan sebagainya. Nah, untuk mencapai level kreatif yang optimal, maka salah satu program yang dibuat adalah PKM, yaitu Program Kreativitas Mahasiswa. Ini jenis-jenis PKM, ada 7. Yang pertama adalah PKM penelitian, yang kedua adalah PKM kewirausahaan, kemudian yang ketiga adalah PKM pengabdian kepada masyarakat, kemudian yang keempat adalah PKM penerapan teknologi, yang kelima PKM Karsa Cipta, kemudian yang keenam adalah PKM artikel ilmiah, dan yang ketujuh adalah PKM gagasan tertulis. Nah, mengenai persyaratan administrasi, kemudian ketentuan penulisan usulan, ini bisa dilihat di buku panduan. Nah, berikut adalah struktur laporan akhir PKM atau sistematika penulisan laporan akhir PKM. Dan untuk lebih detailnya, maka pedoman program kreativitas mahasiswa ini dapat mahasiswa unduh atau download di web UBSI. Baik, saya kira cukup sekian pertemuan pada hari ini. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan, silahkan bisa lewat WA, bisa lewat email, room discussion, ataupun media yang lainnya. Sekian, ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.